oleh Ibn Hajar Al-Haythami. Nih, lihat nih. Sejarahnya lihat nih. Manuskrip coba tolong dilihat. Tes darah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Jumpa kembali dengan channel YSAI Official. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan sebuah video atas perseteruan kedua tokoh besar yang dulunya kawan sekarang menjadi lawan dan saling sanggah lewat mimbar atau lewat panggung-panggung ceramahnya. Dari Haji Rhoma Irama sudah hakul yakin bahwa Rizik Syihab adalah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, namun Rizik Syihab tetap kekeh bahwa dia adalah keturunan Nabi. Bahkan Rizik Syihab dan gerombolannya terkesan semakin menunjukkan perlawanan dan semakin kuar-kuar dan mendesak kepada pemerintah agar supaya membubarkan PWILS yang menolak juga bahwa HRS dan Habib lain adalah bukan keturunan Nabi. Karena sikap keras HRS ini, Haji Rhoma Irama semakin mempersempit ruang gerak HRS dan gerombolannya. HRS ditantang Haji Rhoma Irama agar supaya tes DNA. Berikut tayangan videonya. Habaib adalah zuriyah Nabi. Sabir dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haythami bahwa betul sudah bahwa Habaib Ba'alawi turunan daripada Imam Ubaidillah. Sabir saudara bisuhra wal istifadah kalau mereka adalah zuriyah Nabi. Jadi nggak usah ribut lagi. Yang nggak percaya Habaib itu turunan Nabi nggak apa-apa. Itu urusan dia. Kalian itu bukan cucu Nabi. Alafu. Nih, lihat nih. Sejarahnya lihat nih. Manuskrip coba tolong dilihat. Tes darah yuk. Kan ente dulu yang bilang, ayo ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku Nabi? Coba tes DNA. Nanti ketahuan tuh yang cucu Nabi Asyam yang palsu. Sebelum ada polemik kan nanti ngomong begitu deh. Kita doain Habib Rizik Syihab agar diberi hidayah mau tes DNA. Itu aja. Jadi kalau ini tidak diurus saudara, saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri, ormas preman, ormas apapun namanya yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan walaupun mereka punya pembina jenderal. Saya akan ingatkan kepada seluruh naskah Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai. Betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka. Setuju? Mestinya nih Mbak Alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, mestinya akhlaknya kayak Nabi. Jangan marah kalau orang mengkritik. Makanya kalau Rizik Syihab bilang, asah golong, asah parang, ini jelas provokasi untuk mengadu domba umat Islam yang notabene bangsa Indonesia. Ya, bubarkan, usir. Memangnya kamu itu orang mana ngusir-ngusir pribumi? Yang saya heran sama kipin-kipinnya kok ya mau-maunya punya imam yang mulutnya kotor seperti itu. Yang tak habis pikir lagi, ceramahnya itu pas waktu kejadian di Pemalang. Padahal ya sudah tahu karena memang ceramahnya sesudah bentrok. Tidak melerai atau mendamaikan, malah menyulut api. Doktrin kipin-kipinnya supaya perang, kejar, habisi, memangnya nyamuk. Imam Jumbo ini sengkuni,
suka memutarbalikkan fakta. Justru yang membawa senjata tajam itu adalah pengikutnya atau kibinnya. Lalu pertanyaannya, pantaskah ngaku cucu Nabi tapi mulutnya kotor seperti itu? Jawabannya ya tentu tidak pantas. Yang paling pantas ya diusir si Imam Jebel itu balik ke kampungnya. Mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang Tuhan ajar, betul? Takbir! Siap lawan mereka, takbir! Aku harus suruh PKI kalian. Saudara, jadi kali ini tidak diurus saudara. Saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri, ormas-ormas preman, ormas apapun namanya yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal saudara. Takbir! Jadi saya mau tanya, ormas-ormas yang suka mengganggu kiai setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Takbir! Saya akan ingatkan kepada seluruh askar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai, betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka, setuju? Takbir! Tuh kan mulutnya kalau ceramah keluar semua kata-kata yang kotor. Ada PKI tutup kantor, ormas preman ganggu kiai, ganggu ustadz. Yang diganggu itu ustadz mana, kiai mana. Habis itu takbir. Kalau sudah seperti itu yang dikatakan provokasi siapa? Ya si Unyil sendiri. Yang PKI juga ya si Unyil sendiri. Beda dengan ceramahnya Kiai Pribumi, santun dan sopan. Contoh seperti ini. Ada orang Islam berantem sama orang Islam, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Salah. Nah ini harus direnungkan, harus dipikirkan. Apa nak? Makanya kita PWI harus melihat para muhibin Ba'alawi itu adalah orang-orang yang harus kita rangkul, kita sadarkan, orang-orang yang harus kita cintai untuk disadarkan, untuk tidak dijadikan sapi-sapi perahan oleh kaum Ba'alawi, untuk tidak dijadikan benteng-benteng, tidak dijadikan budak-budak oleh kaum Ba'alawi. Jadi jangan benci muhibbin. Ulurkan tangan kita, cinta kita, sadarkan mereka. Makanya kalau Rizik Syihab bilang, asah golok, asah parang, ini jelas provokasi untuk mengadu domba umat Islam yang notabene bangsa Indonesia. Maka saya katakan, asah otak, asah iman, asah akhlak. Ini PWI harus seperti itu. Asah otak, asah akal, asah ilmu, asah akhlak. Karena hanya dengan akal kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Hanya dengan akal kita bisa melihat yang benar dan yang salah. Kenapa ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Kemusyrikan yang nyata,
Kalau Anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat umat Islam, bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita. Lihat loh, Indonesia ini Ba'alawi udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini Ba'alawi, kalau enggak lu masih nyembah pohon. Masya Allah, di Telikung itu Wali Songo. Kemudian dia simpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawannya diklaim mereka. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, Jawa pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Siapa yang gak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang gak marah? Antum marah nggak? Kenapa marah? Mau dijajah. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah. Besok Habib-Habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustaz-ustaz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Saya sampaikan kepada ini. Oh ini nggak bisa Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok Habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustaz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh, yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau ada jauh-jauh hari yang ngancem, datangin itu yang ngancem. Sebagai petugas tentara maupun Polri, itu yang ngancem datangin. Kenapa kamu ngancem? Kenapa kamu ribut? Kenapa kamu bikin gaduh? Karena kamu aja yang punya pasukan, orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir. Jelas kan? Makanya waktu itu saya tanya kepada Ustaz Imran yang melalui saya punya anak saudara. Anak saya tanya, Habib datang jangan nih Pak. Saya bilang ya tanya panitia. Kalau panitianya bilang batal, saya nggak jadi datang. Tapi kalau panitianya bilang jadi, saya datang. Saya nggak peduli PKI yang mana yang mengganggu saya sudah. Betul? Oh, alasannya kok kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Sudah, ya. Saya keras terhadap preman, terhadap mafia, saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi, saya keras saudara terhadap koruptor, terhadap korupsi, saya keras ya terhadap pejabat-pejabat kita. Takbir, takbir. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya, wallahi. Terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong sama Ba'alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah udah kumpul Habib. Saya tanya kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada yang Masya Allah. Ada apa? Ada proyeknya orang minta duit, enggak kecil. 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet Bang Haji.
takut juga ya Allah, ntar gue kualat sama Nabi ini. Luar biasa doktrinnya. Sama bersembunyi, ya Allah nanti saya nggak ada bersyafaat. Akhirnya saya nongol juga. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Begitulah saudaraku semua, PWILS dibentuk adalah untuk merangkul, menyadarkan, meluruskan sejarah-sejarah yang dibelokkan. Bukan untuk nantang perang atau buat keonaran. Bukannya disuruh asah golok, tetapi asah otak, asah iman, asah ilmu, asah akhlak. Bukan memusuhi muhibin, tetapi menyayangi agar tidak dibuat budak kabib-kabib atau dibuat sapi perah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.